Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi Zoom kita pada kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nur Roda Hisan. Saya Haris Setiabudi. Saya Muhari Diaksya. Saya Didik Prasetyo. Baiklah, untuk pembaca pertama akan dibacakan oleh Haris Setiabudi. Kepada Haris Setiabudi dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi teori pemasaran komoditas pertanian. A. Definisi pasar dan pemasaran komoditas pertanian. A. Pasar. Istilah pasar mengandung pengertian yang beraneka ragam yang mendefinisikan sebagai tempat pertemuan antara penjual-pembeli, barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual, terjadinya perpindahan kepemilikan. Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa pasar adalah permintaan yang dibuat kelompok pembeli potensial terhadap suatu barang atau jasa. Menurut Sudiono, tahun 2002, definisi pasar bagi produsen atau penjual ialah sebagai tempat untuk menjual barang-barang atau jasa yang dihasilkan. Konsumen atau pembeli mendefinisikan pasar sebagai tempat membeli barang-barang dan jasa-jasa sehingga konsumen tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. B. Pemasaran komoditas pertanian. Pemasaran pertanian adalah proses aliran komoditas yang disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu, time utility, guna tempat, place utility, dan guna bentuk, form utility, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dengan melaksanakan salah satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran. B. Sistem dan fungsi pemasaran komoditas pertanian. Fungsi pemasaran adalah serangkaian kegiatan fungsional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik aktivitas proses fisik maupun aktivitas jasa, yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Fungsi-fungsi pemasaran sangat penting untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh produsen dalam upaya memuaskan konsumen secara lebih efektif dan efisien. Hambatan-hambatan tersebut terkait dengan kendala waktu, jarak tempat, kekurangan informasi pasar, serta adanya perbedaan penilaian terhadap suatu produk. A. Sistem. Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam sistem pemasaran komoditas pertanian yaitu: yang pertama, pendekatan serba barang; kedua, serba fungsi; ketiga, serba lembaga; dan yang keempat, serba manajemen. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan kepada Muhardiansyah. Kepada Muhardiansyah dipersilakan. Baik, selanjutnya B. Fungsi. Fungsi-fungsi pemasaran komoditas pertanian yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemasaran pada prinsipnya terdiri dari 3 tipe fungsi pemasaran, yaitu yang pertama fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran terdiri atas penjualan, yaitu pengalihan barang kepada pihak pembeli dengan harga yang memuaskan, dan pembeli, yaitu pembeli untuk konsumsi, bahan dasar pabrik, dan untuk dijual lagi. Fungsi pengadaan fisik. Fungsi pengadaan fisik terdiri atas pengangkutan atau transport, yaitu bergerak dari tempat produksi ke tempat penjualan yang menyimpan, yaitu menahan barang dalam jangka waktu atau yang dihasilkan atau yang diterima sampai dengan dijual. 3. Fungsi fasilitas atau pelancar. Fungsi fasilitas atau pelancar terdiri atas pedoman atau pembiayaan, yaitu mencari dan mengurus modal yang akan berkaitan dengan transaksi arus barang dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Didik Prasetyo.
C. Biaya dan keuntungan pemasaran komoditas pertanian. A. Biaya pemasaran komoditas pertanian. Biaya pemasaran komoditas pertanian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan atau aktivitas usaha pemasaran komoditas pertanian. Biaya pemasaran komoditas pertanian meliputi biaya transportasi atau biaya angkut, biaya pengangkutan, retribusi, dan lain-lain. Besarnya biaya pemasaran berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan lokasi pemasaran, macam lembaga pemasaran pada perdagangan pasar, pengecer, dan sebagainya, dan efektivitas pemasaran yang dilakukan serta macam komoditasnya. B. Keuntungan pemasaran komoditas pertanian. Keuntungan pemasaran komoditas pertanian merupakan selisih antara harga yang dibayar ke produsen, petani, nelayan, peternak, dan harga yang dibayarkan konsumen akhir. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh Nur Rodiah Ihsan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. D. Efisiensi pemasaran komoditas pertanian. Istilah efisiensi pemasaran sering digunakan dalam menilai prestasi kerja atau performance proses pemasaran. Hal ini mencerminkan konsensus bahwa pelaksanaan proses pemasaran harus berlangsung secara efisien. Menurut Kilky 1986, dalam Sudiono 2004 mengemukakan 3 kriteria umum efisiensi ekonomi, yaitu 1. Efisiensi produksi, 2. Efisiensi distribusi, 3. Kombinasi produk optimum. Menurut Mubyarto 1985, dalam Jumyati 2013, ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Mampu menyelesaikan hasil dari pertanian dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya yang semurah-murahnya. 2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang itu. Menurut Sudiono 2004, suatu proses pemasaran dikatakan efisiensi apabila 1. Output tetap konstan dicapai dengan input yang lebih sedikit. 2. Output meningkat sedangkan input yang digunakan tetap konstan. 3. Output dan input sama-sama mengalami kenaikan, tetapi laju kenaikan output lebih cepat daripada laju input. 4. Output dan input sama-sama mengalami penurunan, tetapi laju penurunan output lebih lambat daripada laju penurunan input. Adapun indikator-indikator yang biasanya digunakan untuk menghitung presentasi margin pemasaran digunakan rumus MP sama dengan PR dikurang PF sama dibagi PR dikali 100% MP sama dengan PR dikurang PF dibagi PR dikali 100%. Keterangannya yaitu MP yaitu margin pemasaran atau rupiah atau kilogram. PR yaitu harga di tingkat konsumen atau rupiah atau kilogram. PF yaitu harga di tingkat produsen atau petani, rupiah atau kilogram. Sekian, terima kasih. Baiklah, akhirnya materi tentang judul teori pemasaran komoditas pertanian. Maka berakhir pula Zoom kita pada kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.